Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu pendengar radio RI Talaut yang saya kasih Yesus Kristus, suatu sukacita kita bisa berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen, dan bersama saya Pendeta Antun Sulung akan bersama-sama membaca, mendalami dan memahami firman Tuhan. Dan karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan di saat ini, mari kita satu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah pengasih penyayang, Tuhan yang selalu memelihara hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami masih ada sebagaimana adanya sampai saat ini dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Di saat ini Bapa, kami bersyukur bisa berjumpa lagi dalam saluran RI Talaut dalam acara Mimbar Agama Kristen. Biarlah Tuhan menolong kami sekalian, kami membaca, merenungkan dan dapat memahami firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu manusia biasa yang penuh kelemahan keterbatasan. Biarlah oleh tuntunan bimbingan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu mampu dan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah umat-Mu saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu sekalian siap dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia yang berkuasa, dulu, kini, sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu saudaraku pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Talaut, baiklah bersama-sama kita membuka bagian firman Tuhan sebagaimana bacaan kita di sepanjang minggu ini menurut bacaan RH Kapas dari Sinode Germita, yaitu dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Yesaya 25 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-12. Namun saat ini saya mengajak kita untuk membaca di ayatnya yang ke-6 sampai 12. Sekali lagi, Yesaya pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-6 sampai 12 dengan perikop keselamatan bagi bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, makanan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkebunan. Sekali lagi, dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkebunan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, dan kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri. Sebagai jerami, sekali lagi,
Ulangi ayat ke-10. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri, sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. Apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya seperti cara berenang mengembangkannya untuk berenang, maka Tuhan akan mematahkan tongkat kecongkakan mereka dengan segala daya upaya mereka. Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya dan dicampakkannya ke tanah dan debu. Demikianlah sabda Tuhan yang disebut berbahagia setiap kita mendengarkan firman Tuhan sambil memelihara selalu. Amin. Saudara-saudaraku pendengar radio RRI Talaut, bagian firman Tuhan yang kita baca, saya kira sebagian kita telah mendengar dan membaca sepanjang minggu ini, yaitu di mana mengisahkan bangsa Israel yang waktu itu dalam keadaan penuh dengan tekanan dan pergumulan akibat mereka dihukum Tuhan. Bangsa terpecah menjadi dua akibat nenek moyang mereka. Bangsa itu tidak taat dan tidak tunduk kepada perintah Tuhan, dan mereka pun telah diingatkan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya untuk bertobat, namun mereka tidak berubah, sehingga mereka terancam dan terbuang dari negerinya ke tanah Babel. Namun demikian, di tengah-tengah himpitan dan pergumulan itu ada suatu harapan, sehingga mereka dengan pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya bahwa mereka hendaklah mengucap syukur walaupun di tengah-tengah pergumulan, dera dan air mata. Mereka diajak bersyukur kepada Tuhan walaupun di tengah-tengah pergumulan yang berat, tekanan, penjajahan oleh bangsa Moab, oleh bangsa Babel, dan oleh orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menghukum mereka. Karena mereka waktu ditegur dan diperingatkan oleh Tuhan, mereka tidak minta pertolongan Tuhan, malah pergi minta pertolongan dari bangsa-bangsa lain, seperti pergi ke Mesir, minta pertolongan secara politik, suaka kepada bangsa-bangsa lain, bukan minta suaka dan perlindungan daripada Tuhan. Sehingga zaman yang penuh dengan pergumulan itu dialami oleh bangsa Israel. Namun demikian, walaupun di tengah-tengah kesesakan, dera dan air mata, aniaya dan penjajahan, ada suatu harapan. Sekali lagi, ada suatu harapan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, bahwa sekali waktu, pada waktunya nanti, di Gunung Sion ini, di Yerusalem, kota Allah, tempat sembahyang bangsa Israel, akan ada keluputan, akan ada keselamatan, dan semua bangsa, suku-suku bangsa akan datang meminta perlindungan, keselamatan di Yerusalem. Nah, ini Bapak sekalian, mungkin secara fisik kita berpikir tentang Israel yang sekarang, atau Yerusalem waktu itu atau sekarang. Bapak sekalian, ini merupakan gambaran bahwa Yerusalem, kota Sion, itu tentang masa yang akan datang, di mana Kristus akan memerintah sebagai raja. Dan bangsa-bangsa yang dimaksudkan adalah bagaimana gereja menyebar di seluruh dunia, dan seluruh bangsa meminta pertolongan daripada
Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, di gunungnya yang kudus, di sorga yang kekal. Pemerintahan Kristus pada kedatangannya yang kedua itu menghapus setiap air mata dera, sehingga di sana tidak akan ada tangis ratap, tidak ada kematian. Dan ini bukan gambaran Yerusalem saat ini. Ini gambaran bagaimana pemerintahan Allah baik sekarang telah dinyatakan dengan bangsa-bangsa yang mencari keselamatan kepada Tuhan lewat pemberitaan gereja di mana-mana. Seluruh suku bangsa mendengar kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa. Dan setelah mereka menemukan jalan keselamatan, bertemu dengan Sang Juru Selamat, ada harapan. Ada harapan. Walaupun di tengah-tengah dunia yang kita hidupi saat ini, kita masih mengalami dera dan air mata. Tapi ada harapan keselamatan. Satu kali waktu, kita akan berjumpa dengan sukacita. Di sana ada pesta. Makanan yang bergemuk. Nah, kalau saat ini kalau makan bergemuk itu bisa mendatangkan kolesterol. Bahaya. Tapi ini gambaran, bukan berarti makanan yang dimaksud adalah makanan tawa, babi kecap, ragei, bukan. Tapi ini tentang suatu kenikmatan surgawi, suatu kebahagiaan abadi. Anggur yang lesat, anggur tua, tentang suatu keabadian, suatu keawetan. Kan anggur kan semakin tua semakin mantap, semakin enak, kan semakin awet. Suatu keawetan, suatu keabadian di surga. Jadi kenikmatan dan kebahagiaan surgawi dijanjikan oleh Allah dan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Sehingga Bapak sekalian, bila kita melihat kondisi kita saat ini sebagai orang percaya, sebagai gereja di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tekanan, tetap berharap dan bersyukur bahwa di dalam Kristus ada janji keselamatan. Di Yerusalem baru yang Tuhan siapkan untuk kita, di sana ada suatu kenikmatan, sukacita dan keabadian. Tidak ada air mata. Sebagaimana dalam Wahyu dikatakan, Tuhan akan menghapus air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak ada ratap tangis. Mereka tidak merasa lapar dan haus. Dan ini Bapak sekalian janji Tuhan, bahwa suatu suasana yang penuh dengan kebahagiaan dijanjikan Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya. Karena itu Bapak sekalian, umat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus, mungkin dan menjadi kenyataan kita saat ini, di talaut, di gereja, di keluarga, dalam keluarga kita pribadi, lepas pribadi. Mungkin kita terlepas dari sakit penyakit, dari dera, dari kekurangan, kelaparan, bahkan mungkin tekanan sosial dan segala macamnya. Bapak sekalian, yakin dan percayalah bahwa Tuhan tak akan pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang akan menolong kita. Dia Allah Immanuel yang bersama dengan umat-umatnya. Semoga Tuhan, pengasih penyayang, Juru Selamat kita, menjadi Gunung Sion, tempat perlindungan kita. Dia menjadi Yerusalem, tempat sukacita kita, tempat pengharapan dan kebahagiaan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena saat ini kami bisa berjumpa
lagi dalam siaran RRI Talaut, Pro 1 RRI Talaut, dan dalam acara Mimbar Agama Kristen. Ya Tuhan, kami umat-umat-Mu sekalian bersyukur buat semua kebenaran yang telah terbuka bagi kami, bahwa walaupun di tengah-tengah pergumulan dera dan air mata, tantangan yang berat dalam hidup kami dunia ini, ada satu harapan, bahwa Tuhan bersama dengan kami. Yesus tak pernah meninggalkan kami. Sehingga walaupun di tengah pergumulan apapun yang kami hadapi, sakit, penyakit, penderitaan, duka, nestapa, tetap kami berharap bahwa bersama Tuhan ada penghiburan kekal. Bersama Tuhan ada kehidupan kekal, ada sukacita yang abadi. Terima kasih Bapa, kami terus berharap dan percaya kepadamu. Biarlah Kau kuatkan iman harap umat-umat sekalian. Walaupun mungkin saat ini mereka mengalami pergumulan yang berat, tapi kami percaya kasih-Mu abadi dan sempurna bersama dengan umat-umat-Mu sekalian. Berkata Naporodisa ya Tuhan, dari Tinonda sampai Napombaru, berikanlah kedamaian, berikanlah berkat-berkat-Mu melimpah, jauhkan dari semua aniaya, peperangan, kekacauan, dan juga bencana alam. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami tetap dilindungi oleh Tuhan. Walaupun kami mendengar beberapa waktu yang lalu di Pulau Miangas terjadi badai dan melanda sampai daerah kami, tapi kami bersyukur saat ini sudah mengalami redah dan sudah kembali baik-baik saja. Tapi kami terus berdoa juga ya Tuhan, saat ini di daerah kami pun kami menghadapi pemilihan kepala daerah. Semoga itu jadi badai di tengah keluarga kami, di tengah-tengah persekutuan gereja-Mu, di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada menjadi tsunami, pertikaian. Tetapi ya Tuhan, biarlah kami tetap dalam kehidupan rukun dan damai, saling mengasihi, saling mencintai sama umat-Mu sebagai satu keluarga, sebagai suatu suku dan bangsa. Berkati saudara kami yang berjuang untuk menjadi pemimpin, mau menyerahkan hidupnya berbakti bagi nusa dan bangsa. Biar Tuhan tolong mereka, berikan kesehatan, kekuatan, terlebih ya Bapa kedamaian daripada Tuhan. Sehingga mereka apakah menang atau kalah, mereka terus berharap dan percaya kepada kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh warga masyarakat Talaut dari Tinonda sampai Napombaru, bahkan di tempat-tempat yang lain. Setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati, baik sebagai petani, tukang, nelayan, pegawai, wira swasta, karyawan, bahkan yang masih menempuh pendidikan dan yang mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan. Kami terus berdoa ya Bapa untuk seluruh pemimpin kami, baik sebagai pemerintah, sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Biarlah Tuhan berkati agar dalam memimpin dan mengarahkan seluruh warga masyarakat selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di hati kami banyak kerinduan, pinta dan doa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu setiap pergumulan dan harapan kami. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan semua damba dan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan berdoa bersama, doa Bapa kami yang kami ucapkan demikian ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudaraku, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Talaut, sampai di sini perjumpaan kita.
Semoga Tuhan berkati saudara-saudara sekalian dan juga seluruh pimpinan dan staf dari RI Talaut. Kita akan berjumpa lagi pada waktu dan hari yang akan datang seperti saat ini, dan semoga Tuhan berkati sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tabea supadarame sansiote sampate pate mabu mangaramat.